kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja, saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik, bersama pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? mau nggak usah angket, udah bukan, kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan, Pak Anies pernah dipanggil KPK, Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya, maaf ya, saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu, soal pembelian pesawat Emirates juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Emirates, Ford Estate, kita akan dorong ke sana. pesawat Qatar. Silakan kalau berani, silakan. Silakan. Ya tunggu aja, Pak. Sudahlah, Bos. Saya sudah menyatakan. Ini kalau berani saya ancaman atau apa? Bukan. Saya sudah menyatakan saya adalah advokasi non litigasi. Tadi saya sudah bilang, saya hadir di persidangan sebagai saksi ahli. Berarti sedikit saya tahu dong. Sudahlah, mau Indonesia siapa sih yang bersih, Bos? Sudahlah, kita sudah selesai. Pemilu, begitu keputusan KPU selesai, siapa pemenangnya? Mari kita jabat tangan semua, bangun Indonesia. Bagi-bagi jabatan tidak apa-apa. Kita kerja bersama. Itu yang saya untuk demi negara, demi rakyat. Rakyat lagi lapar, rakyat lagi. Mahasiswa jangan dengarkan, ini sesat. Sesat ini. Oke. Ini satu sesi sebelum terakhir, saya mau lempar ke Bung Rocky Gerung, tapi Bung Rocky Gerung saya berikan kesempatan di sesi paling akhir untuk menjawab khusus atas apa yang disampaikan oleh Bung Pigai. Kasih tahu sih aja. Mau jawab dulu, mau dikoreksi dulu nggak, Bang? Enggak, kalau untuk... Atau nggak perlu dikoreksi? Nggak perlu dikoreksi. Oh, tapi bisa berpendapat ya. Oke, nggak perlu dikoreksi tadi? Nggak perlu. Yakin? Nggak, koreksi salah. Saya tidak perlu koreksi. Nggak ada, oke. Nggak ada, saya perlu koreksi. Koreksi salah apa? Ini fakta di Republik Indonesia, Pak. Negara kita ini fakta. Saya cuma tanya, ada yang perlu dikoreksi nggak? Nggak, oke. Iya. Silakan. Jadi barangkali mungkin pendapat saya sekaitan dengan upaya untuk menggulirkan hak angket saat ini. Kita hargai bahwa itu adalah bagian dari hak konstitusional daripada setiap anggota DPR. Persoalan yang terjadi saat ini, apakah koalisi yang akan mengajukan hak angket itu telah solid, telah terkonsolidir dengan cara yang baik atau tidak, saya kira tidak perlu untuk saya berpendapat tentang itu. Cuman saya berpendapat begini, penggunaan hak angket saat ini nantinya menjadi sesuatu yang tidak terlalu prospektif. Kenapa tidak prospektif nantinya? Hasilnya juga menjadi tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Jadi tadi dalam forum yang lain saya sama Bang Refli juga sudah berbicara tentang soal ini panjang lebar. Angket saat ini mau digulirkan. Tanggal 5 ini anggota DPR baru masuk reses. Setelah itu diagendakan di Bamus kemudian agendakan lagi, hak angket itu diajukan oleh kurang lebih 25 anggota, lintas fraksi atau lebih dari satu fraksi, dan itu nanti akan, mekanisme pengambilan keputusan akan dilakukan oleh DPR melalui paripurna. Apakah angket itu diperlukan ataukah tidak? Dari tahap itu saja nantinya akan terjadi ketegangan dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua,
ekstrimnya, taruhlah bahwa itu nanti ada, katakanlah seperti itu. Nanti disepakati dalam satu forum itu dibentuk angket sebagai alat kelengkapan untuk bagaimana memastikan soal-soal yang akan disorot. Apakah berkaitan dengan keputusan ataupun kepentingan yang strategis, penting dan berdampak luas kepada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, itu nanti akan dibuat semacam daftar penyertaan. Daftar penyertaannya itu dokumen yang memuat soal-soal apa yang akan dipersoalkan dalam angket itu. Apakah kebijakan pemerintah ataukah apa? Itu yang kita belum tahu sampai dengan detik ini. Itu yang tahu itu cuma hanya pengusul atau mungkin masih abstrak sekali pengusulnya ini dari mana dan seperti apa mereka itu. Itu kita belum tahu. Dan kita asumsikan saja bahwa yang mau disasar ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang beririsan dengan persoalan pemilu. Diasumsikan seperti itu dulu untuk sementara ini. Kalaupun itu yang terjadi, saya katakan tadi ada kemungkinan dua keadaan. Keadaan yang pertama, angket itu nanti sampai pada satu rekomendasi politik bahwa diperlukan atau adanya satu kepentingan nasional untuk bagaimana merancang bangun kembali ya, sistem pemilu kita yang lebih efisien, yang lebih prospektif, yang tentunya bisa menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan seterusnya. Atau yang kedua, ada hal-hal yang mungkin lebih penting, lebih strategis agar rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan satu pernyataan pendapat. Kalaupun itu yang terjadi, maka sampai dengan masa pemerintahan atau rezim ini berakhir, angket itu atau berujung kepada hak menyatakan pendapat, karena hak menyatakan pendapat itu ada dua kemungkinan. Sampai untuk mengeluarkan satu rekomendasi pasif, ataukah ditindaklanjuti dengan satu dakwaan atau satu, katakanlah seperti itu, ekstrimnya ke sana sampai ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu diberikan alokasi waktu bersidang 90 hari. Ya, Anda mau mengatakan bahwa ini terlalu panjang. Terlalu maka panjang. Mustahil. Terlalu panjang. Walaupun pada saat perjalanan angket tentu akan ada banyak fakta dan data yang mengemuka, kan itu? Kemungkinan mungkin saya bisa belum berkesimpulan seperti itu ya, karena yang terjadi saat ini adalah pemilu ini, katakanlah pelanggaran ini terjadi sporadis dan sebenarnya tidak terlalu secara nasional ya, karena memang kalau kita mencek juga di beberapa tempat, beberapa wilayah juga semuanya berjalan secara kondusif. Kalaupun saat ini riak-riak yang terjadi, itu juga tidak bisa kita klaim sebagai satu pelanggaran yang Anda sistemik. mengatakan bahwa sulit sekali untuk membuktikan TSM, itu versi Anda ya? Tidak sistemik, katakanlah seperti itu. Pelanggaran ini tidak sistemik, dia sporadis saja. Oke, baik. Begitu. Sehingga baik. barangkali penyikapannya juga mungkin butuh pendekatan yang lebih sporadis juga. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu. Ini poinnya sudah didapatkan, tentu kita akan bicara soal bagaimana kelanjutannya.